Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan coba melakukan scraping website Yahoo Finance dengan menggunakan software Startkal. Nah, jadi saya coba menarik data, namanya itu income statement, balance sheet, cash flow, ya, cash flow. Nanti juga ada harga saham dan juga nanti ada contoh perhitungan return on assetnya, contoh perhitungannya. Nah, sekarang saya menggunakan Startkal, ya. Startkalnya coba kita jalankan dulu. Jadi menu dari scraping Yahoo Finance itu, teman-teman, itu tersedia untuk Startkal versi 1 Februari 2024 atau versi ke atasnya. Kalau pada versi yang tahun 2023 itu belum ada menu, ini dia namanya menu Yahoo Finance. Tapi dimulai dari versi 1 Februari 2024 itu sudah ada menu Yahoo Finance, ya, seperti itu. Nah, untuk modulnya teman-teman bisa download gratis di website www.startkal.com. Teman-teman bisa download modulnya. Ini dia modulnya. Teman-teman tinggal pilih download. Nanti modulnya bisa download. Modulnya itu seperti ini dia. Coba kita buka dulu modulnya. Nah, ini dia modulnya. Ini dia. Oke, ini modulnya ya. Nah, teman-teman. Nah, sekarang kita coba mengakses dari website Yahoo Finance-nya. Nah, seperti ini tampilan dari Yahoo Finance-nya. Misalkan kita ingin fokus melakukan scraping data, kita bisa lihat dulu data-data dari nama sahamnya. Misalkan kita ingin fokus pada saham untuk perusahaan Kalbe Farma. Oke. Namanya KLBF, ya, Kalbe Farma. Kita bisa lihat di bagian ini dia. Tunggu ya. Di bagian data pasar, saya ingin coba masuk ke daftar saham, coba ya, daftar saham. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita coba lihat di sektor healthcare, papannya utama. Nah, misalkan kita ingin fokus menarik data perusahaan Kalbe Farma. Itu di kodenya itu KLBF. Jadi Kalbe Farma itu dia berada di sektor healthcare. Kemudian klasifikasinya itu papan utama. Nah, itu dia. Nah, kalau kita mengunjungi website Yahoo Finance, teman-teman ketik di sini KLBF.JK. Nah, dia harus KLBF harus diakhiri dengan .JK. Nah, itu dia. Nah, tadi kita ingin menarik data income statement-nya, balance sheet-nya, sama cash flow-nya, sama harga sahamnya misalkan. Oke. Jadi teman-teman, coba kita kunjungi bagian di finansial. Ini dia. Nah, teman-teman, di sini di bagian finansial ini ada 3 bagian, ya. Ada income statement, ada balance sheet, ada cash flow. Nah, sekarang ini tahun 2024. Sekarang ini tanggal 1 Februari 2024. Ternyata di website Yahoo Finance itu dia menyediakan data dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, itu dia. Misalkan kita mau fokus di income statement dulu. Oke. Nah, di income statement, misalkan kita ingin mengambil data, ini kan ada banyak. Ada total revenue, ada cost of revenue, ada gross profit, sampai tax effect of unusual item. Nah, kita nggak mau mengambil data ini semua. Kita misalkan ambil yang penting-penting aja.
Oke, kita coba jalankan start call-nya dulu. Tadi ini dia. Kita coba akses menu Yahoo Finance, ini dia. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di bagian income statement. Oke. Tadi misalkan kita ingin menarik data perusahaan Kalbe Pharma, KLBF ya, .jk. Jangan lupa .jk. Nih. Kemudian misalkan tadi kan ada banyak tuh variabelnya. Ada total revenue, ada cost of revenue, ada gross profit dan seterusnya. Misalkan kita hanya ingin mengambil total revenue, net income common stockholder, basic EPS sama basic average share. Jadi misalkan kita mau ngambil 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa lihat di websitenya total revenue, kemudian net income common stockholder, basic EPS sama basic average. 4 ini kita mau ambil. Oke, kita lanjut. Kemudian kita pilih tadi sektornya namanya apa? KLBF. KLBF itu tadi dia termasuk ke dalam KLBF itu dia termasuk ke dalam healthcare papan utama ya, healthcare papan utama. Berarti di sini kita ganti dengan healthcare, boardnya papannya itu utama. Nah, kemudian kita checklist, artinya kita akan menarik data KLBF ya di bagian income statement-nya. Kita pilih get data. Klik. Nah, ini dia lagi proses menarik data. Tuh, dapat datanya. Nah, coba kita lihat. Ya. Di tahun 2022 total revenue-nya untuk KLBF 28933502647. Sama nggak? Coba kita cek. Kita cek dulu. Ini kan 28933 502 belakangnya 647. Sama kan dengan hasilnya? Nah, sama kan tuh dia. Misalkan di tahun 2020 total revenue KLBF 23112. Sama nggak dengan websitenya? Sama kan 23112 654991. Jadi nggak ada beda, sama ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan start call kita bisa dengan mudah untuk menarik data. Dan ini bisa dicetak menggunakan Excel. Pilih print data to Excel. Maka datanya dicetak ke dalam Excel. Nah, ini dia dapat datanya. Tuh, udah ada di Excel kan? Nah, oke. Nah, tadi kan ada perusahaan KLBF. Misalkan kita mau ngambil 3 perusahaan sekaligus. Perusahaan yang mana aja nih? Misalkan kita mau ngambil KLBF, kemudian Mika, sama PRDA. Ya, kita ambil Mika ya, coba. Kita buat Mika di sini. Mika harus .jk, diakhiri dengan JK, sama PRDA.jk. Kita checklist lagi. Variabelnya tetap sama ya, ada 3. Kemudian sektornya healthcare utama. Get data. Nah, ini lagi narik datanya nih. Kita cek dulu. Nah, dia. Kita tunggu dulu. Nah, tuh muncul kan. Nah, contohnya nih kita ya. Untuk PRDA tahun 2020 total revenue-nya 1873. Coba cek PRDA di tahun 2020. Kita cek di Yahoo Finance-nya di sini. PRDA.jk ya. Tahun 2020 nih total revenue-nya 1873
3750. Ya kan sama kan nilainya. Nah, jadi nggak ada beda, sama aja, seperti itu dia. Nah, begitulah dengan menggunakan income statement ya. Nah, kalau kita lihat modul kita itu ada di bab 1. Nah, di bab 1 itu dia membahas tentang gimana cara kita melakukan atau menarik data income statement. Nah, ini dia sudah saya jelaskan di sini sampai dapat datanya. Nah, ini dia. Ya, untuk tiga perusahaan. Nah, sekarang kita akan menarik data di bagian balance sheet. Balance sheet, kita cek Yahoo Finance-nya di balance sheet. Nah, ini dia. Nih. Jadi kalau di balance sheet untuk sekarang dia hanya tersedia tahun 2020, tahun 2021 sama tahun 2022. Kita mau ngambil data misalkan total aset ya. Total aset perusahaan PRDA. Ya udah, balance sheet kan, kita masuk ke balance sheet dulu di sini. Lagi proses. Kita mau ngambil data PRDA-nya ya. Di sini prda.jk. Kita checklist. Kita ngambil total asetnya ya. Total asetnya aja deh, misalkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, sektornya tetap masih healthcare. Kemudian papannya itu utama. Oke, kita tarik datanya. Apakah muncul? Nah, muncul nih total asetnya kan, ini dia. Pada tahun 2020 total asetnya PRDA 2232052. Nah, kan sama kan, nggak ada beda. Oke, dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga ada namanya cash flow. Nah, itu dia. Kita mau ngambil yang mana nih? Misalkan mau ngambil investing cash flow juga bisa, misalkan. Coba ya. Kita ngambil sekarang yang cash flow, berarti di sini cash flow. Nama perusahaannya misalkan PRDA ya. Di proses, tunggu dulu. Oke, prda.jk. Oke, kita mau ngambil data misalkan yang free cash flow aja deh, misalkan data free cash flow, sektornya healthcare, papannya utama. Free cash flow ya. Kita cek lagi free cash flow-nya. Nah, ini dia untuk tahun 2021, misalkan free cash flow-nya 569.940. Free cash flow, ini dia. Nah, kan sama kan tahun 2021. Nah, jadi teman-teman, di sini sudah saya perlihatkan kita bisa menarik data income statement, balance sheet sama cash flow. Nah, itu dia. Nah, sekarang teman-teman, kita coba menuju ke bagian historical data. Di sini ada data harga saham. Nah, itu dia. Misalkan nih, kita pengen tahu, misalkan kita ingin menarik data harga saham perusahaan KLBF pada tahun 2022. Artinya kalau pada tahun 2022 berarti akhir tahun 2022. Bisa aja tanggal 31 atau 30 atau 29 Desember. Ya, mana yang tersedia lah. Kalau tersedia 31 berarti 31. Kalau dia tersedia 30 berarti 30. Nah, gimana caranya? Oke. Berarti kita ke menu stock price ya, stock price ini dia. Kita mau ngambil data klbf.jk. Kita mau ngambil tahun 2022. Oke, kita get datanya. Dapatlah dia harga saham di tahun 2022, harga penutupan di akhir tahun. Ternyata dia di tanggal 30 Desember 2022. Harga penutupan sahamnya bisa kita lihat, harga penutupan sahamnya 2090.
pada tanggal 30 Desember 2022. Oke, kita coba cek KLBF ya. Kita coba klbf.jk. Oke. Kita lihat di tadi kan 2022 ya. Ini berarti kita buat ini bulan 12 31 ya. Nggak ada 3 ya. 2022. Ini berarti 31. Udah nggak ada. Ini tanggal 1. Ini misalkan tanggal ini bulannya ini tanggal 1 2022. Oke. Ini kita 12 31 ada nggak ya? Ada, coba kita cek. Dan ya. Nah, ini dia. Oh, sorry. Apply. Bulannya bulan 12 nih, sorry. Berarti bulannya itu bulannya di sini berarti 12 ya, 01. Berarti ini 31 12. Coba ya, apply. Nah, ini dia. Betul nggak nih? Kok 2024 ya? Oh, apply. Ini tunggu ya. Oh, ini kok jadi 1000-an 2022 nih. Nah, pas ya kan? Jadi dia tersedianya di 30 Desember. 30 Desember 2022. Harga penutupannya, close-nya 2090. Sama nggak di sini? Sama, nggak ada beda. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, begitu deh cara kita bisa menarik data di website Yahoo Finance, khususnya untuk bagian income statement, balance sheet, cash flow, stock price. Nanti akan saya kembangkan lagi menu-menu yang lain. Nah, ada satu bagian lagi, teman-teman, menghitung rasio keuangan ya. Teman-teman bisa baca di bagian bab 4 ya. Nah, ini dia bagian bab 4-nya. Nah, setelah datanya terkumpul, nanti teman-teman bisa baca sendiri nih, terkumpul, ini dia. Nah, jadi kita tuh mengambil data net income common stockholder sama total aset. Jadi untuk menghitung rasio ROA, return on asset, labanya itu net income common stockholder dibagi total asetnya. Nah, ini dibagi ini dapatlah ini. Kalau kita merujuk pada laporan keuangan website Kalbe Pharma, berarti merujuk pada yang ini. Nah ya. Nah, yang ini ya, ini dia ikhtisarnya. Lagi loading apa? Berarti kita lihatnya sama aja, nggak ada beda hasilnya. Ini dia. Ini ya. Tapi kalau merujuk pada laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, dapatnya dari sini. Ini dia. Dari mana ya? Di sinilah nih dapat laporannya. Dia menggunakan perhitungan yang ini. Intinya sama aja, nggak ada beda kok. Nah, ini dia. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri nanti di sini ya. Ini dia. ROA-nya nih, return on asset ya, misalnya rasio laba terhadap aset. Tahun 2022 12,27. Saya dapatnya 12, tunggu, return on asset ya tahun 2000 berapa nih ya? Tunggu kita cek dulu 2022. Ini kita cek dulu return on asset ROA ini dia ya. Rasio laba terhadap asetnya ya, ini dia. 12,7. Di sini dapatnya 12,4. Mungkin ada beda tipis sih, tapi nggak apa-apa. Mungkin beda rumus. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.